Assalamualaikum semuanya. Baik teman-teman, sebelum perkuliahan kita mulai, lebih baik kita untuk melakukan presensi terlebih dahulu ya. Baik teman-teman, secara bergiliran silakan untuk scan barcode untuk pengisian presensi mahasiswa. Silakan ya. Di scan ya. Baik. Teman-teman, sebelum perkuliahan kita mulai, silahkan untuk mengganti mode device menjadi mode silent, handphone disimpan di dalam tas. Silahkan. Jadi teman-teman, untuk minggu kemarin di pertemuan terakhir itu pertemuan 9, di mana di pertemuan 9 itu kita belajar mengenai pelatihan dan juga pengembangan untuk karyawan. Nah, ini adalah sesi ke-10, di mana untuk sesi ke-10 ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara untuk memotivasi karyawan. Jadi, untuk pertemuan kali ini adalah mengenai teknik motivasi sumber daya manusia dan seberapa penting motivasi itu. Paham ya teman-teman ya? Teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai motivasi kerja, di mana motivasi kerja ini memiliki tujuan pembelajaran. Materi ini merupakan sub dari CPMK, nah, di mana mahasiswa harus mampu untuk menganalisis teori dan juga praktik mengenai motivasi sumber daya manusia. Kita tahu bahwa namanya manusia sangat dan amat membutuhkan suatu motivasi. Selanjutnya, indikator apa saja sih yang akan kita pelajari untuk mata kuliah motivasi SDM ini? Yang pertama, mahasiswa harus mampu menerapkan dan menjelaskan teori motivasi, sifat motivasi, dan juga pentingnya motivasi dalam SDM. Jadi kita akan sama-sama belajar bahwa bagaimana nih cara kita untuk bisa memotivasi orang, pentingnya untuk memotivasi dan memberikan juga motivasi. Jadi seperti itu ya. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi mengenai motivasi, saya ingin bertanya, apa sih motivasi terbesar yang ada pada diri kalian sehingga kalian bisa semangat sampai saat ini, bisa mau kuliah sampai ke tahap ini? Ada yang mau menyampaikan apa motivasinya? Silakan. Silakan. Ya, apa motivasinya? Pengen jadi pengusaha sukses. Oh, keren. Ini pas ya, karena masuk jurusannya MBS dan ingin menjadi pengusaha. Dari perempuannya siapa? Oke, harus jadi dosen hebat, harus jadi dosen yang lebih pintar, pokoknya harus lebih dari saya. Itu adalah bagian dari motivasi. Pilihan ini kita membahas motivasi, kita harus tahu dulu kenapa motivasi itu sangat penting. Kita tahu ya, di era saat ini, di sehektiknya dunia kerja saat ini, banyak sekali kendala yang dihadapi oleh karyawan. Apalagi karyawan Gen Z nih, ya kan? Ada yang namanya toksik lah, ya kan? Lingkungan kerjanya nggak sehat lah, gitu kan? Stres, mental health. Nah, itu terjadi karena apa? Karena kurangnya motivasi. Mereka merasa demotivasi karena apa? Tekanan kerja sekarang itu kan sangat tinggi. Job desk kita A, tapi oleh pimpinan bisa jadi job desk kita ditambah gitu loh. Sehingga apa? Sehingga hal-hal seperti itu yang membuat banyak sekali karyawan yang merasa demotivasi. Nah, di sini tujuan dari motivasi adalah meningkatkan kinerja dan produktivitas individu serta tim. Saat kita bekerja, kita itu tidak bekerja sendiri, tapi kita bekerja secara tim. Artinya yang kita pikirkan tidak hanya diri kita sendiri, tapi tim kita. Nah, di sini ya, kelihatan ya? 1, 2, 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat motivasi. Nah, motivasi ini memiliki beberapa sifat ya. Yang pertama adanya dinamis, yaitu berubah seiring waktu, tugas, dan konteks organisasi. Namanya mood atau motivasi kita kan terkadang ada turun, ada juga naik, tergantung dari situasi. Contohnya, pagi kita masih happy, tapi saat datang ke kantor langsung gak happy. Karena apa? Karena tiba-tiba diberikan kerjaan yang banyak oleh bos. Nah, tapi kembali lagi, tujuan dari motivasi kita itu apa? Kalau motivasi kita itu ingin memiliki kinerja yang bagus, artinya dalam kondisi apapun, kita harus bisa untuk mengendalikan diri kita agar kita tetap fokus dalam pekerjaan. Ada juga individual, dipenuhi kebutuhan, nilai, dan juga tujuan pribadi.
Terkadang karyawan itu merasa demotivasi karena apa? Karena keinginan yang ada di diri mereka itu tidak tercukupi. Sedangkan yang namanya keinginan itu kan berbeda-beda. Sehingga antara individu A dan B itu pasti motivasinya berbeda-beda. Karena apa? Karena keinginannya juga berbeda-beda. Tantangan umum dalam motivasi SDM. Karena cara untuk memotivasi orang itu berbeda-beda, otomatis permasalahan yang mereka hadapi juga berbeda-beda. Nah, di sini hambatan apa sih yang sering muncul yang membuat orang itu jadi kurang motivasi atau demotivasi? Pertama, ketidaksesuaian antara reward dan juga kebutuhan intrinsik. Dia tuh kerjanya udah capek banget gitu loh. Dari pagi bahkan sampai lembur, tapi reward yang dia dapat itu nggak sesuai. Sehingga dia merasa, aduh udah kerja capek-capek gitu. Tapi yang didapat segini-gini aja gitu. Sehingga apa? Beban kerja yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan reward yang didapatkan. Itu banyak sekali terjadi saat ini. Selanjutnya ada juga ketidakjelasan peran dan target kerja. Apalagi nih bagi orang-orang yang bekerjanya di lapangan ya, target tinggi gitu loh. Sedangkan fasilitas itu kurang atau target tinggi sedangkan kemampuan itu kurang. Sehingga harus adanya kesesuaian antara target dan kemampuan. Oke. Baik, teman-teman, dari materi yang sudah saya sampaikan, kira-kira dari teman-teman ada nggak yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, Gaps. Ada. Nanya tentang kenapa sih, Bu, zaman sekarang itu banyak sekali karyawan gitu yang mengalami demotivasi gitu. Sampai mereka juga stres gitu, Bu. Kenapa gitu? Oke, jadi tadi Gapso bertanya kenapa sih karyawan saat ini itu sering mengalami demotivasi sampai terjadinya stres kerja ya. Nah, hal itu bisa terjadi kenapa yang tadi saya sampaikan, beban kerja mereka terlalu tinggi, melebihi dengan kapasitas kemampuan mereka. Sehingga mereka merasa bahwa saya merasa tidak mampu untuk menjalankan tugas ini. Ada juga mereka sudah kerja capek gitu, tapi reward yang mereka dapatkan itu nggak sesuai. Bahkan ada juga memang penempatan kerja yang tidak tepat. Dia seorang analis gitu kan, tapi malah diberikan job desk seorang marketing gitu kan. Sehingga ketidaksesuaian itu merasa tertekan, merasa tidak mampu, sehingga mereka merasa demotivasi. Harusnya kan kita kalau masuk kerja itu semangat gitu kan. Tapi karena dia dalam dirinya sudah demotivasi, itu dari awal pun pasti dia sudah merasa udah males gitu kan. Nah, makanya motivasi dari perusahaan itu sangat penting. Entah itu berupa reward gitu kan. Rewardnya itu bisa dari materi, kenaikan jabatan. Karena kan semua orang yang bekerja itu pasti tujuannya apa? Karir. Gitu. Jadi perusahaan harus mampu untuk memberikan apresiasi seperti itu. Teman, perkuliahan yang tadi kita lakukan, kita masukkan evaluasi dengan cara pengisian kuis. Silakan ya. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini, yang pertama, untuk motivasi itu sangat amat penting untuk karyawan. Karena apa? Karena karyawan itu merupakan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Maka dari itu, perlu untuk menjaga produktivitas, di mana karyawan harus diarahkan untuk mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tepat waktu. Ada juga retensi, mencegah tingginya angka perputaran karyawan. Kalau karyawan demotivasi, otomatis nanti akan sering adanya perputaran karyawan yang resign, terus karyawan baru, dan itu akan menghambat produktivitas karyawan juga. Selanjutnya adanya budaya dan reputasi, membentuk lingkungan kerja yang positif. Jadi lingkungan kerja itu kan adalah rumah kedua bagi seorang karyawan. Karena apa? Karena karyawan itu kan pasti akan menghabiskan waktunya di kantor. Maka perusahaan harus mampu untuk membuat lingkungan kerja yang sehat dan juga nyaman. Sehingga kalau lingkungan kerja nyaman, otomatis karyawan juga kerjanya nyaman. Selanjutnya adanya inovasi. Nah, jadi
karyawan itu kita dorong untuk melakukan inovasi, adanya perbaikan, adanya peningkatan. Supaya apa? Kalau karyawan inovasinya baik, kinerja meningkat, maka perusahaan juga akan mendapatkan keuntungan akan hal itu. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita tutup perkuliahan kali ini dengan pembacaan hamdalah. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.